Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Galura Muhammad Suranegara SPDMT selaku dosen penguji pertama, Ibu Dewi Indriati Hadi Putri SPDMT selaku dosen penguji kedua, dan juga Bapak Ikhwanul Ihsan STMT selaku dosen penguji ketiga. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul analisis performa kontainer pada Kubernetes Service di platform Google Cloud Platform atau GCP, Amazon Web Service atau AWS, dan juga Microsoft Azure. Sebelum bahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Palda Puspita Dianti dengan NIM 1904211 dari Prodi S1 Sistem Telekomunikasi. Adapun pokok bahasan pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, lalu ada kajian teori, dan juga ada metodologi penelitian. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Adapun beberapa masalah yang melatar belakangi penulis mengambil penelitian ini. Yang pertama, perpindahan layanan monolitik ke microservice, dan yang kedua dibutuhkannya sistem yang cepat dan efisien. Berikut adalah data yang diambil dari jrebel.com. Dari survei yang dilakukan, ternyata ada 49% company yang menggunakan layanan arsitektur microservice, lalu ada 42% monolith, 29% SOA, 23% mobile, 18% desktop app, 10% serverless, dan 4% arsitektur lainnya. Dari survei ini, ternyata ada 36% yang baru bertransisi atau bergabung ke layanan arsitektur microservice, sedangkan 30% dari responden merupakan fully microservice based application, 21%-nya masih memikirkan untuk pindah ke microservices, dan 13%-nya belum atau tidak terpikirkan untuk pindah ke aplikasi atau arsitektur berbasis microservices. Lalu data yang diambil dari primeTSR.com terlihat bahwa adanya kenaikan setiap tahunnya market forecast dari microservices arsitektur, di mana karena semakin banyaknya pengguna arsitektur microservice, maka pendapatan dari microservice itu pun meningkat. Lalu, kenapa sih company atau perusahaan banyak yang berpindah ke microservice? Banyak yang berpindah ke arsitektur atau layanan microservices. Tentunya karena ada kelebihannya. Yang pertama, language independent, lalu ada fast iteration, small teams, simple isolation, pair well with container, dan juga scalable. Dimana ketika kita menggunakan layanan microservice ini, kita dapat memilih programming language yang dibutuhkan. Misal di service 1 kita menggunakan Python, lalu yang di keduanya kita menggunakan JavaScript, lalu service lainnya itu menggunakan Java. Ketiga program language itu bisa bekerja secara bersamaan di aplikasi microservices. Lalu kalau di aplikasi atau layanan arsitektur monolith, ada big project membutuhkan 20 orang, maka di microservices ini hanya butuh 3-5 orang pengerjaannya. Lalu ketika ada service yang mati di aplikasi microservices ini, maka service lainnya tidak akan terganggu. Lalu juga microservices ini scalable. Karena scalable-nya ini, maka cost yang dikeluarkan pun akan lebih rendah. Namun di balik kelebihan tentu ada kekurangan, di mana aplikasi atau layanan microservices ini kompleks dalam networking-nya. Lalu ada juga overhead di database dan server, sehingga developer yang ingin berpindah ke microservices harus paham mengenai containerization, deploy-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada data dari enterprise.news, di mana 92,13% itu memilih Docker sebagai platform containerization-nya, disusul oleh LXC atau Linux Container sebesar 31,89%, lalu ada Rocket 20,87%, LXD 12,20%, dan lain sebagainya. Bisa dilihat bahwa presentasi Docker dan platform lainnya ini sangat jauh, 92,13% dari 100%. Nah, apa sih yang membuat presentasi ini sangat jauh, dan kenapa orang-orang atau developer lebih memilih Docker? Tentu karena adanya kelebihan. Kelebihannya yang pertama lightweight atau ringan. Docker ini tidak membutuhkan peralokasi resource seperti RAM. Jadi resource-nya ini berasal dari
OS atau Operating System host. Lalu ada CI efficiency atau Continuous Integration Efficiency, di mana Docker ini dapat membuat image container. Nah, image container yang sama ini dapat dipakai kembali dalam setiap proses penerapannya. Docker ini juga fast atau cepat. Bahkan jika dibandingkan Kubernetes, Docker ini 5 kali lebih cepat saat proses scalability-nya. Dan Docker ini portable. Maksudnya, Docker ini dapat berjalan di physical hardware, virtual hardware, dan juga di cloud. Namun, Docker juga memiliki kekurangan seperti tidak atau kurang baik jika dipakai untuk aplikasi yang membutuhkan graphical user interface. Nah, di Docker ini juga harus menggunakan partisi ketiga atau aplikasi ketiga seperti ILK untuk melakukan logging dan juga monitoring. Docker juga sulit untuk memanage kontainer dalam jumlah besar, lalu juga Docker ini tidak bisa cross-platform. Maksudnya ketika Docker ini didesain atau kontainer Docker ini didesain untuk Windows, maka desain tersebut tidak bisa digunakan di Linux atau CentOS gitu. Lalu juga di Docker ini tidak menyediakan solusi untuk backup data dan juga recovery-nya. Lalu di sini ada data dari securityboulevard.com mengenai container orchestration yang paling banyak digunakan. Dari data ini bisa dilihat bahwa Amazon EKS atau Elastic Kubernetes Service paling tinggi, yaitu 37%. Dilanjutkan oleh Kubernetes Self-Managed 35%, lalu ada Amazon ECS 28%, Azure AKS 21%, juga ada Google GKE 21%. Jika diamati dari data ini, container orchestration yang paling banyak dipilih itu adalah kontainer yang berhubungan dengan Kubernetes, seperti EKS, Elastic Kubernetes Service. Nah, kenapa sih Kubernetes itu paling banyak dipilih ya sebagai container orchestration? Yang pertama dari segi security-nya. Lalu ada productivity-nya, scalability, dan juga cloud compatibility-nya. Nah, menurut paper PRIT 2015 dan juga Arango 2017, security Kubernetes ini lebih baik daripada security dari Docker. Lalu dari segi productivity, Kubernetes ini kan jatuhnya platform as a service. Jadi semua aplikasi bakal dibangun di Kubernetes. Lalu cloud compatibility maksudnya Kubernetes ini dapat dijalankan di cloud seperti AWS, GCP, dan juga Azure. Namun Kubernetes juga memiliki kekurangan seperti cost-nya terbilang lebih mahal dibandingkan orchestration container lainnya. Terus dalam segi setup dan lain-lain lebih kompleks. Dan juga migrating application. Maksud migrating application ini sama seperti software lainnya, membutuhkan waktu ketika bermigrasi. Nah, Kubernetes ini bisa berjalan dengan dua cara, hosted dan juga self-hosted. Hosted ini maksudnya Kubernetes dapat berjalan dengan bantuan cloud provider seperti AWS, GCP, dan juga Azure, dan juga bisa self-hosted, atau kita membangun Kubernetes itu di lokal komputer kita sendiri. Nah, untuk penelitian kali ini, peneliti atau penulis akan fokus kepada Kubernetes yang berjalan dengan hosted, dengan bantuan cloud provider, yaitu GCP, Google Cloud Platform, AWS, Amazon Web Service, dan juga Microsoft Azure. Nah, di sini ada gap research, ada beberapa judul penelitian yang mendukung penulis atau peneliti untuk melanjutkan penelitian ini. Ada dari A Performance Evaluation of Container Running on Managed Kubernetes Service dari Pereira pada tahun 2019, di mana penelitian ini meneliti Docker dan juga Kubernetes di GCP, AWS, dan juga Azure. Lalu ada self-hosted Kubernetes deploying Docker container locally with Unicube yang dilakukan oleh Moody Nagiri dan kawan-kawan pada tahun 2019, di mana beliau meneliti kontainer di Docker dan juga mengaplikasikannya di Kubernetes self-hosted menggunakan Minikube. Lalu ada evaluation of Docker container based on hardware utilization by PRIT dan kawan-kawan pada tahun 2015 meneliti mengenai performa kontainer
di Docker menggunakan beberapa hardware. Lalu ada Cloud Computing Compression Analysis Cloud Services Provider AWS, Microsoft, dan Google pada tahun 2020. Penelitian ini lebih fokus kepada fitur yang ditawarkan dari GCP, AWS, dan juga Azure. Lalu ada Performance Evaluation of Container-Based Virtualization for High Performance Computing Environment pada tahun 2017. Penelitian ini meneliti mengenai performa kontainer di Docker dan juga LXC atau Linux kontainer. Jadi membandingkan Docker dan juga LXC-nya, tapi tidak dengan Kubernetes-nya. Lalu ada analisis cluster kontainer pada Kubernetes dengan infrastruktur Google Cloud Platform. Penelitian ini juga meneliti mengenai performa di Docker dan juga di GCP. Lalu dari latar belakang yang sudah dipaparkan, hadirlah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana desain kontainer pada Kubernetes Service di platform GCP, AWS, dan Azure. Bagaimana cara mengimplementasikan kontainer pada Kubernetes Service di platform GCP, AWS, dan Azure. Yang ketiga, bagaimana cara menguji performanya di Kubernetes Service, platform GCP, AWS, dan Azure. Dan yang keempat, dari ketiga platform cloud yang diuji, Kubernetes Service mana yang performanya paling baik. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui perbedaan desain kontainer pada Kubernetes Service di platform yang berbeda, yaitu GCP, AWS, dan juga Azure. Lalu mengetahui cara mengimplementasikannya kontainer pada Kubernetes Service di platform GCP, AWS, dan Azure. Mengetahui cara pengujian performa kontainer pada Kubernetes Service di platform GCP, AWS, dan Azure. Dan pada akhirnya, kita akan mencari platform terbaik untuk menjalankan kontainer di atas Kubernetes Service. Adapun beberapa batasan masalah. Yang pertama, implementasi kontainer ini akan menggunakan Docker versi yang terbaru, yaitu 20.10.22. Variabel yang diuji antara lain CPU, yaitu CPU load dan CPU efisiensinya. Lalu ada di memorinya itu data throughput dan random I/O. Lalu di networknya kita akan menguji throughput dan juga latensi. Yang ketiga, kita tidak akan membahas mengenai microservice maupun monolith. Manfaat. Selanjutnya ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan teori mengenai cloud computing, teknologi kontainer, dan juga Kubernetes Service. Nah, yang untuk manfaat praktis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk penulis, yaitu dapat menambah pengetahuan di bidang cloud computing, kontainer, dan juga Kubernetes, lalu juga dapat melatih penulis secara teknikal dalam mengoperasikan, memonitoring, dan juga menganalisis beberapa tool yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada untuk pengembangan ilmu, penelitian ini dapat mengetahui metode serta tools yang digunakan dalam uji performa kontainer pada Kubernetes Service di platform GCP, AWS, dan juga Azure. Lalu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin melanjutkan penelitian yang serupa. Selanjutnya, bagi untuk perusahaan, maka penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih platform terbaik untuk menjalankan kontainer di atas Kubernetes Service. Lalu selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi dengan sistem terdistribusi yang melibatkan beberapa server jarak jauh untuk memungkinkan berbagai penyimpanan data yang tersentralisasi, melakukan data processing dan sarana akses online untuk layanan IT atau Information Technology dan Resources. Lalu ada kontainer. Kontainer ialah aplikasi open source yang memiliki beberapa fitur unggulan, seperti dapat mengeksekusi dan menjalankan kode, runtime, sistem tools, sistem library, dan juga setting. Kontainer juga lebih efisien digunakan untuk membuat workload yang dapat dipindahkan dari satu cloud ke cloud lain, serta dapat menjadi fondasi untuk memindahkan workload di sekitar hybrid cloud dan multi-cloud, tanpa harus mengubah banyak aplikasi di mana dalam beberapa kasus virtualisasi, proses migrasi workload itu terbilang rumit. Selanjutnya ada Docker. Docker adalah suatu aplikasi atau suatu platform kontainer yang dibuat untuk mengembangkan suatu aplikasi yang menjalankan atau membuat aplikasi yang diinginkan atau diharapkan. Docker menggunakan images untuk membangun kontainer. Nah, multiple kontainer ini dapat
dibuat dengan suatu image. Image ini diindeks dan disimpan dalam repository online yang dikelola oleh Docker itu sendiri. Kubernetes adalah salah satu platform cluster open source dan merupakan container orchestration tools terbaik saat ini dan terpopuler juga saat ini. Kubernetes orchestration ini berfungsi sebagai tempat untuk membangun sebuah aplikasi dengan multiple containers yang dapat mengelola containers tersebut. Lalu ada metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini penulis memilih SLDC waterfall atau System Development Life Cycle Waterfall, di mana waterfall ini membagi-baginya dalam beberapa tahapan seperti analisis, design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Kenapa sih penulis memilih SDLC waterfall sebagai metodologi penelitiannya? Hal ini karena penulis merasa bahwa pendekatan dari waterfall ini lebih masuk untuk penelitian dari penulis karena lebih struktural dan juga lebih masuk. Lalu ada juga desain penelitian di mana kita akan mencari data penelitian. Sebelum kita mencari data penelitian, kita harus menentukan data yang dibutuhkan, lalu kita harus mempersiapkan tools dan juga bahan penelitian. Nah, cara atau metode pengumpulan datanya dengan studi pustaka dan juga observasi, di mana data penelitian ini akan didapatkan dari goals kita, yaitu mencari platform terbaik untuk menjalankan kontainer di atas Kubernetes service dengan metode penelitian yang analisis, design, implementation, testing, deployment, dan juga maintenance. Tidak lupa dalam pengujian ini dilakukan juga dokumentasi. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.